Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Iskandar dengan NIM 1642515. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang sudah saya dan rekan saya buat. Itu dengan judul Dampak Berkurangnya Dominasi Minyak Bumi dan Perkembangan Energi Terbarukan Terhadap Jenjang Karir Lulusan ITB. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang yang kami ambil itu didasarkan pada dominasi minyak bumi di Indonesia itu masih cukup besar karena merupakan sebagai sumber energi utama di Indonesia. Nah, dan proses produksinya yang meliputi tahap eksplorasi hingga produksi itu membutuhkan biaya yang tinggi, teknologi yang canggih, serta tenaga ahli yang berpengalaman karena tingginya risiko dan ketidakpastian. Namun dalam beberapa tahun terakhir harga minyak di Indonesia itu menurun. Menurut Kementerian SDM pada April 2025 ketika harga minyak itu turun dari bulan sebelumnya akibat melemahnya permintaan global dan pergeseran komposisi energi atau mix energi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya permintaan tenaga kerja di sektor hulu seperti pengeboran dan eksplorasi, pembukuan rekrutmen, serta meningkatnya tuntutan perusahaan terhadap pekerja multi-skill dan terampil. Penelitian sebelumnya juga banyak yang membahas hubungan harga minyak dengan output industri secara makro, tapi belum mengkaji secara spesifik implikasi penurunan tren minyak terhadap peluang kerja lulusan perguruan tinggi, khususnya di bidang energi dan perminyakan. Oke, next. Adapun rumusan masalah yang kami ambil itu ada 3. Yang pertama, bagaimana dampak berkurangnya dominasi industri perminyakan terhadap jenjang karir lulusan ITB, khususnya di Fakultas FTTM ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan arah dan fokus bidang akademik, khususnya pendidikan dan riset di Institut Teknologi Bandung sebagai respon terhadap produknya industri perminyakan dan perkembangan energi terbarukan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan terhadap kompetensi, fleksibilitas karir, dan kesiapan lulusan Institut Teknologi Bandung dalam menghadapi kebutuhan industri energi masa depan. Adapun ruang lingkup kaji yang kami kaji ada 7. Yang pertama, kondisi minyak bumi di Indonesia. Yang kedua, perkembangan sektor energi terbarukan. Yang ketiga, dampak perubahan kebutuhan tenaga kerja sektor energi. Yang keempat, itu jenjang karir lulusan ITB. Yang kelima, fenomena mismatch antara latar belakang dan pekerjaan lulusan. Yang keenam, respons kampus terhadap perubahan persepsi dan pengalaman lulusan. Oke, next. Adapun tujuan penelitian dari KTI kami itu yang pertama menganalisis dampak berkurangnya dominasi industri perminyakan terhadap jenjang karir lulusan ITB, khususnya di Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan ITB. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan arah dan fokus bidang akademik ITB sebagai respon terhadap produknya industri perminyakan dan perkembangan energi terbarukan. Yang ketiga, mengkaji pengaruh transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan terhadap kompetensi, fleksibilitas karir, dan kesiapan lulusan ITB dalam menghadapi kebutuhan energi masa depan. Baik, next. Nah, adapun anggapan dasar dan hipotesis awal dari kami, anggapan dasarnya yaitu adalah penelitian ini berasumsi bahwa menurunnya dominasi minyak bumi dapat mengurangi aktivitas eksplorasi dan kebutuhan tenaga kerja migas. Sementara perkembangan energi terbarukan itu turut mempengaruhi peluang karir lulusan baru. Perubahan dinamika ini menjadi dasar kajian dampak terhadap jenjang karir lulusan ITB. Adapun hipotesisnya itu menurunnya dominasi minyak bumi dan meningkatnya energi terbarukan berpengaruh terhadap peluang karir lulusan ITB di sektor energi. Oke. Adapun metode penelitian yang kami pakai itu merupakan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Nah, teknik pengumpulannya itu ada 3, studi literatur, wawancara, dan studi data alumni. Next. Adapun teori dasar dari meredupnya industri perminyakan itu kami mengangkat ada 4. Yang pertama itu kontribusi lulusan ITB. Lulusan ITB itu berperan strategis dalam industri migas. Dan yang kedua, kesesuaian karir lulusan. Lulusan FTTM ITB itu terbesar di energi terbarukan, mineral, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada konsep pasar dan energi, di mana pasar beralih dari minyak ke energi alternatif karena lebih ramah lingkungan dan terbarukan. Yang keempat itu ada industri perminyakan itu sendiri, di mana profilnya menurun, industri migas beralih ke industrialisasi dan energi terbarukan. Ya. Kemudian ada pun profil narasumber yang kami wawancarai itu terdapat Bang Riko Rizkia Putra, STMSC dengan latar belakang pendidikannya itu berasal dari Teknik Perminyakan FTM ITB tahun 2016-2017 dan beliau melanjutkan pendidikannya S2 di Petroleum Engineering Imperial College London. Adapun pengalaman profesional yang sudah beliau jalani yaitu adalah senior reservoir engineer di Oman Oil Company. Kemudian apa relevansinya? Nah, memiliki pengalaman langsung menghadapi dinamika pasar migas dari era perusahaan asing hingga nasional saat ini. Next. Adapun dokumentasi saat wawancara, kebetulan pada saat jadwal wawancara Bang Riko ini bertabrakan dengan jadwal kuliah beberapa rekan kami termasuk saya, sehingga pada saat wawancara tersebut hanya bisa dilakukan oleh 3 anggota kami. Next. Baik, saat ini
saya akan memaparkan hasil analisis mengenai dampak berkurangnya dominasi minyak bumi terhadap jenjang karir berdasarkan hasil wawancara oleh alumni lulusan ITB. Nah, isu ini sangat relevan mengingat narasi bahwa industri migas ini sedang meredup. Namun, apakah benar industri ini akan mati atau hanya sedang berubah bentuk? Jadi, mari kita bahas. Nah, yang pertama itu ada indikator tren industri migas meredup atau siklus. Jadi, yang pertama itu sifat industri. Nah, kita tuh mengira bahwa industri migas itu sedang tenggelam. Namun berdasarkan analisis dari narasumber, industri ini sebenarnya bersifat siklik atau siklus. Artinya, ia mengalami fase naik dan turun, bukan penurunan permanen. Nah, tapi meskipun begitu, kita tidak bisa menutup mata bahwa energi mix global sedang berubah. Walaupun permintaan energi totalnya naik, porsi minyak bumi mulai tertekan oleh gas dan energi terbarukan. Ini adalah sinyal bahwa kompetensi di masa depan akan semakin ketat. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan lanskap perusahaan, di mana perubahan paling terasa adalah siapa pemain utamanya. Nah, ini didominasi oleh Pertamina. Dulu lulusan kita banyak diserap oleh perusahaan multinasional seperti Chevron atau Total. Namun sekarang kebijakannya pemerintah itu memprioritaskan Pertamina untuk mengambil alih blok migas yang habis kontraknya. Kemudian apa dampaknya? Nah, dampaknya itu ke lapangan kerja. Lapangan kerja di perusahaan asing itu semakin berkurang drastis. Apa dampaknya? Nah, dampaknya itu ke lapangan kerja. Lapangan kerja di perusahaan asing berkurang drastis. Lulusan baru kini lebih banyak bergantung pada rekrutmen Pertamina atau jurusan jasa service company. Nah, ini juga membuat peluang untuk langsung bekerja di luar negeri menjadi lebih kecil dibandingkan 1 dekade lalu. Dan yang ketiga itu ada ketimpangan supply dan demand lulusan, di mana adanya fenomena lonjakan lulusan, di mana saat ini jumlah lulusan teknik perminyakan gabungan ITB, Ganesha, dan Cirebon itu berdasarkan hasil wawancara melonjak hingga mendekati 200 orang per angkatan. Nah, sayangnya kenaikan jumlah ini tidak dibarengi dengan penambahan kuota rekrutmen industri yang signifikan. Akibatnya terjadi kompetisi yang sangat ketat. Jadi bukan semata-mata kompetensi yang kurang, tetapi melainkan karena terbatasnya kurasi. Nah, sayangnya kenaikan jumlah lulusan ini tidak dibarengi dengan penambahan kuota rekrutmen industri yang signifikan. Akibatnya terjadi kompetisi yang sangat ketat. Jadi jika ada lulusan yang belum terserap, itu bukan semata-mata karena kompetensi yang kurang, melainkan karena terbatasnya kursi yang tersedia. Baik, lalu ada analisis kompetensi lulusan dan versus kebutuhan industri. Nah, lalu apakah lulusan ITB itu kurang jago? Nah, jawabannya tuh enggak. Dari narasumber sendiri tuh menjelaskan tidak ada gap kompetensi teknis. Kualitas lulusan ITB itu masih sangat kompetitif. Kurikulum kita pun sudah adaptif. Materi-materi baru seperti carbon capture dan dekarbonisasi itu sudah mulai diajarkan. Namun di era ini pintar akademis itu bukan saja hal yang cukup, di mana industri itu sangat menuntut social skills dan kemampuan networking. Nah, jadi kualitas teknik dan adaptasi kurikulum tuh masih standar, namun belum cukup untuk menjadikan suatu individu itu adalah memiliki kompetensi yang tinggi gitu. Jadi dibutuhkan kebutuhan soft skill atau networking yang biasanya itu didapat lewat pengalaman magang. Lalu apa dampak transisi energi dan strategi karir yang dibutuhkan gitu? Nah, tren masa depan mengarah pada teknologi net zero emission seperti CCUS dan pengembangan geothermal. Saran dari narasumber ini sangat menarik. Di awal karir jadilah orang yang generalis dulu, pahami gambaran besar transisi energi, jangan langsung spesialisasi diri terlalu sempit. Fleksibilitas adalah kunci agar kita dapat tetap relevan baik di industri migas konvensional maupun energi baru. Masuk ke saran kami, untuk ITB perkuat kurikulum adaptif terhadap transisi energi, integritaskan materi energi terbarukan, dan perluas kolaborasi riset dengan industri. Yang kedua, untuk mahasiswa dan lulusannya itu adalah kembangkan fleksibilitas kompetensi, kuasai soft skill, pahami tren industri, dan manfaatkan pengalaman praktis melalui magang. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, lakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau longitudinal untuk mengukur dampak transisi energi terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun kesimpulannya itu dampak terhadap jenjang karir, di mana berkurangnya dominasi migas itu membuat pasar kerja lulusan FLTM ITB semakin sempit dan kompetitif. Dan yang kedua itu respon akademik ITB. Sebagai respon, ITB mengubah arah akademik dengan mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam kurikulum dan riset. Dan yang ketiga, kesiapan kompetensi di era transisi. Transisi energi terbarukan itu menuntut lulusan untuk memiliki fleksibilitas karir dan wawasan teknologi rendah karbon, bukan hanya kemampuan teknis perminyakan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.